Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Hendak mencari lokan, seorang warga Airbangis ditemukan tewas di mangsa buaya. Sidang paripurna perdana pasca pemilu, anggota DPRD Sumbar banyak tak hadir. Warga Airbangis, Pasaman Barat, dilaporkan tidak pulang ke rumah usai pamit pergi mencari lokan atau kerang di muara Sungai Batang Sikabau, Jorong Pasar Pokan, Airbangis pada Jumat sore pekan silam. Tim SAR yang mendapat laporan hilangnya Ansar yang berusia 35 tahun melakukan pencarian selama 2 hari, Jumat sore dan dilanjutkan Sabtu pagi pekan lalu dengan menyusuri Sungai Batang Sikabau, Airbangis. Setelah dicari, akhirnya korban ditemukan sekitar 500 meter dari tempat korban pertama kali terlihat mencari lokan. Kondisi korban sungguh mengenaskan karena tubuhnya sudah tidak lagi utuh. Diduga korban dimangsa buaya yang diketahui sering muncul di sungai itu. Selanjutnya korban dibawa ke puskesmas terdekat. Setelah dipastikan kematiannya akibat dimangsa buaya, korban selanjutnya diserahkan kepada pihak keluarganya. Masih untuk pencarian, 1 orang hilang diduga dimakan buaya ketika mencari lokan di Airbangis. Untuk korban atas nama Ansar, 35 tahun, dilaporkan kemarin setelah sholat Jumat pergi mencari lokan di sekitar Jorong Pasar 4, Jorong Pasar Pokan, Airbangis. Dan alhamdulillah pada jam 9.00 korban ditemukan 500 meter dari LKP. Korban selanjutnya dievakuasi ke puskesmas dan setelah itu dibawa ke rumah duka. Pihak Basarnas telah sering mengingatkan warga untuk tidak beraktivitas di dalam sungai dalam waktu yang lama karena adanya buaya di sungai itu. Namun peringatan ini kerap diabaikan oleh warga. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Sidang paripurna perdana anggota DPRD Sumatera Barat, Jumat pekan lalu, pasca pemilu 14 Februari silam, lengang. Hanya sekitar 30% dari 65 anggota DPRD Sumatera Barat yang datang. Selebihnya mangkir tanpa alasan apapun. Meski demikian, sidang paripurna yang mengagendakan pelantikan pergantian anggota Dewan antar waktu (PAW) dari Nofrizon kepada Ermaneli tetap berjalan. Nofrizon dari Dapil Agam Bukit Tinggi diganti karena pindah dari Partai Demokrat ke Partai Persatuan Pembangunan. Karena materi utama adalah peresmian PAW, maka pimpinan sidang tidak mempertimbangkan jumlah kehadiran anggota Dewan. Sekretaris DPRD Sumatera Barat menyatakan keyakinannya bahwa pada sidang-sidang paripurna selanjutnya, anggota Dewan yang hadir akan memenuhi quorum. Namun setelah ini nanti beliau anggota Dewan Terhormat akan kembali, apalagi tadi tugas-tugas kedewanan yang telah disampaikan oleh Ketua DPRD cukup berat. Mudah-mudahan ini akan dapat kita selesaikan dengan tepat waktu dan tepat sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah. Tidak ada masalah, kan biasanya kalau dalam rapat paripurna ketika dia tidak mengambil keputusan, tadi adalah PAW, peresmian, itu tidak kita lihat dari segi kehadiran. Namun kehadiran ini tetap kita maksimalkan, tentu melalui nanti dengan praksi-praksi yang ada. Dalam tata tertib sidang, jika anggota yang hadir tidak memenuhi 3/4 dari jumlah anggota Dewan, maka pimpinan sidang akan meminta kesepakatan dari anggota Dewan yang hadir. Apakah sidang dilanjutkan atau ditunda? Laude Johardio Anse melaporkan dari Padang. Polisi Pariaman menangkap 2 pengedar narkoba di Desa Bato, Kecamatan Pariaman Timur. Kedua tersangka tak bisa berkelit karena polisi menemukan barang bukti, sabu-sabu, dan sejumlah uang.
Tersangka bernama Budi Susanto dan Yusra Akbar ini awalnya menunggu pembeli sabu-sabu yang berjanji akan datang. Ternyata yang muncul adalah polisi yang menyamar sebagai pembelinya. Usai ditangkap, keduanya memberitahu polisi lokasi sabu-sabu miliknya yang disembunyikan di belakang rumah dan disimpan dalam sebuah kotak rokok. Keterangan polisi pada Rabu petang, aktivitas keduanya telah meresahkan masyarakat karena memperjualbelikan narkoba. Dalam penangkapan ini, polisi menyita 14 paket kecil sabu-sabu, 2 buah telepon genggam, serta sejumlah uang. Barang sitaan ini dijadikan polisi sebagai barang bukti. Kalau kita telusuri, ini merupakan sebuah jaringan. Polisi di Republik Indonesia ini sudah bekerja keras, sangat bekerja keras untuk memberantas narkotika. Dari setiap jalur dan jaringan ini sudah disekat-sekat. Kasus ini masih dalam penyelidikan intensif polisi untuk mengetahui dan membongkar jaringan peredaran sabu-sabu yang dilakoni mereka berdua. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Pemirsa, demikianlah perjumpaan kita dalam Berita Padang hari ini. Saya Adini dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.